Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 6, 7, 8, dan 9 pada mata kuliah Responsi Matematika Diskrit. Yang pertama yaitu matriks pada materi pertemuan 6. Matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, dan diapit dengan tanda kurung, atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan arai dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N, dengan M adalah baris dan N adalah kolom. Ini adalah bentuk dari matriksnya. Dinotasikan dengan huruf kapital dengan elemen A, I, dan J. Dan A, I, dan J disebut elemen matriks pada baris ke-1 dan pada baris ke-I dan kolom ke-J. Jika N sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Di sini ada jenis-jenis matriks. Jenis matriks ditentukan oleh ordo matriks dan komponen-komponennya. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ordo dari matriks baris berbentuk 1 kali N. Disebut juga vektor baris. Contohnya, matriks B sama dengan 5, 9, min 13. Lalu ada matriks kolom. Matriks kolom yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Secara umum, ordo matriks kolom adalah M kali 1, yaitu disebut juga vektor kolom. Contohnya, 5, 9, min 13, 20. Selanjutnya, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua komponennya bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan 0 M kali N. Matriks 0 mau berkolom dan baris berapapun, dia akan tetap isinya 0. Lalu selanjutnya matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak garis yang sama dengan banyak kolomnya. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu komponen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Ini ada 4, min 5, 1, 7, 5, 0, 2, 3, 9. Karena kolomnya ada 3 ke samping, dia juga barisnya ada 3. Lalu, matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua komponen unsur diagonal utamanya adalah 1, dan unsur lainnya bernilai 0. Matriks identitas dinotasikan sebagai 1 N kali N atau 1 M. Ini contoh matriksnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang disebut matriks identitas itu ininya. Karena diagonal utamanya adalah 1 dan unsur yang lainnya itu harus bernilai 0. Nah, selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Kalau yang tadi, diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya adalah 0. Kalau matriks diagonal, yang unsur utamanya boleh angka berapapun, asalkan unsur lainnya wajib 0. Lalu ada matriks segitiga atas.
Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ini contohnya ada 5, 10, min 2, 0, min 1, 3, 0, 0, 12. Ini yang disebut matriks segitiga atas. Karena komponen diagonal utama yang di bawahnya adalah 0. Lalu matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini adalah yang disebut matriks segitiga bawah. Kalau yang tadi disebutnya matriks segitiga atas. Karena diagonal utama 0-nya di bawah. Berkebalikan. Lalu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Ini 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Kalau yang tadi matriks identitas itu kan diagonal utamanya wajib adalah 1. Kalau yang ini boleh angka berapapun asalkan diagonal utamanya sama. Kalau di sini 5, 5, 5. Boleh juga kita ganti jadi 2, 2, 2. Boleh juga jadi 7, 7, 7. Dan boleh juga jadi 9, 9, 9. Asal ininya sama. Lalu yang selanjutnya, transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris ataupun sebaliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M besar lalu dipangkatkan T besar. Itu artinya M transpose. Di sini ada contohnya matriks A 2, 3, 5, 1, 4, min 7. Lalu A transposnya adalah 2, 1, 3, 4, 5, min 7. Ditaruh yang baris atas ditaruh di kolom kiri, baris bawah ditaruh di kolom kanannya. Lalu, sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan hasilnya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran M kali M adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan M. Ini adalah sifat transpose matriks. Yang pertama, A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Yang kedua, A transpose dipangkatkan lagi transpose sama dengan A. Lalu C A transpose sama dengan C A transpose. Yang adalah C adalah konstanta. Yang keempat, AB transpose sama dengan B transpose A transpose. Lalu operasi matriks. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Ini contohnya AIJ plus minus BIJ sama dengan CIJ. A11 plus minus B11 dikali A12 plus minus A12 dikali A13 plus minus B13. Lalu A21 plus minus B21. Lalu A22 plus minus B22 dikali dengan A23 plus minus B23. Maka hasilnya menjadi C11, C12, C13, C21, C22, dan C23. Perkalian skalar. Matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar.
Begini contohnya. Ini 5 dikali matriks 1, min 3, 2, 1, 2, 7. 5 dikali 1, 5. 5 dikali min 3, min 15. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. Dan 5 dikali 7 adalah 35. Ada perkalian dua buah matriks. Matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom. Lalu, dijumlahkan pada baris yang sama. Seperti ini contohnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan matriks 6 min 1, 3, 2, 0 min 3. Begini caranya. 1 dikali dengan 6, lalu 2 dikali dengan 3, lalu 3 dikalikan dengan 0. Lalu 1 dikalikan dengan min 1, 2 dikalikan dengan 2, dan 3 dikalikan dengan min 3. Hasilnya 12 dan min 6. Lalu selanjutnya 4 dikalikan dengan 6, 5 dikalikan dengan 3, 6 dikalikan dengan 0, lalu ditambahkan dengan 6 dikalikan dengan min 1, min 2, pokoknya selanjutnya seperti ini, dan hasilnya 39 dan min 12. Sifat-sifat matriks. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C. Yang ketiga, K buka kurung A kali B sama dengan buka kurung KA kali B. Yang keempat, buka kurung AB kali C sama dengan A kali buka kurung B C. Yang kelima, A kali buka kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Yang keenam, buka kurung A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Yang ketujuh, AB ini sama dengan BA. Lalu ada determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan, yang dinyatakan dengan det M besar atau seperti ini M kapital. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linier terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, di antaranya yang pertama metode Sarus dan yang kedua metode Wiener cofactor. Di sini saya akan memberitahu cara mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus. Apabila matriks berbentuk 2 kali 2, maka rumus untuk mencari determinan adalah A, ini ada matriks AD, dan matriks CD. Maka A kali D dikurang B kali C. Lalu apabila matriks berbentuk 3 kali 3, maka rumus untuk mencari determinannya ialah determinan A yang warna biru dikalikan, ditambahkan, lalu dikurangkan dengan yang ini, yang warna kuning. Lalu cara mencari determinan matriks menggunakan metode Wiener cofactor. Mij sama dengan determinan anak matriks A dengan membuang baris ke I dan kolom ke J. Aij adalah kofaktor baris ke I dan kolom ke J, sama dengan min 1 pangkat I plus J Mij. Contohnya, diketahui matriks A berukuran 3 kali 3 sebagai berikut. Seperti ini. 1, 2, 3, 3 min 1, 4, 1, 5, 2.
Lalu, cara yang pertama kita dengan membuang baris ke-1. Baris ke-1 kita tutup, lalu kita ingin mencari M11. Berarti baris 1 dan kolom 1. Berarti baris 1 dan kolom 1 kita tutup, berarti M11 adalah min 1, 4, 5, 2. Lalu M12 berarti baris 1 dan kolom 2, berarti 3, 4, 1, 2. Lalu matriks 1, 3, baris yang pertama dan kolom ketiga kita tutup, berarti 3, min 1, 1, 5. Lalu cara menjumlahkan baris ke-1 yaitu dengan min 1 dikali dengan 2, min 4 dikali 5 sama dengan min 22, A11 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan min 22 sama dengan 1. Dan dengan 1 dikali dengan min 22 sama dengan min 22, hasilnya yaitu A11 adalah 1. Begitu seterusnya, lalu kalau sudah dijumlahkan A11 dikali dengan A11 ditambah A12 dikalikan dengan A12 ditambah dengan A13 dikali dengan A13 sama dengan jumlahnya. Lalu begitu juga cara membuang baris kedua, seperti yang saya beritahukan tadi. Sebenarnya ini bisa pilih salah satu saja. Misal sudah memakai membuang baris pertama, baris ke-1. Tapi kalau ingin memastikan lagi apakah baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga itu benar, boleh dilakukan cara ini. Ini hasilnya sama semua ya, 22, 22, dan 22. Sifat determinan matriks. Diketahui matriks wujud sangkar A, B, D, dan I. Yang pertama, bila satu baris berunsur 0 semua, maka A sama dengan 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka A sama dengan 0. Bila dua baris pada masing-masing kolomnya berunsur sama, maka A sama dengan 0. Bila dua kolom pada masing-masing barisnya berunsur sama, maka A sama dengan 0. Bila dua baris bernilai sebanding, maka A sama dengan 0. Yang keenam, bila dua kolom bernilai sebanding, maka A sama dengan 0. Yang ketujuh, bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka A sama dengan 0. Yang kedelapan, bila satu kolom merupakan jumlah dari dua kolom lainnya, maka A sama dengan 0. Yang kesembilan, bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, maka A sama dengan 0. Yang ke-10, bila kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan kolom lainnya menjadi kolom lainnya lagi, maka A sama dengan 0. Yang ke-11, determinan matriks diagonal D dan D adalah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Yang ke-12, determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah, D, maka D adalah hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Ini adalah sifat determinan matriks lanjutan. Bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya, atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka matriks B sama dengan matriks A. Yang kedua, bila dari matriks A satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan baris lainnya menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Bila dari matriks dua baris dipertukarkan tempatnya dengan kolom yang sama menjadi matriks B, maka B menjadi min A. Lalu yang keempat, bila dari matriks A dua kolom dipertukarkan tempatnya dengan baris yang sama menjadi matriks B, maka B akan menjadi min A. Contohnya seperti ini. Ini A sama dengan 2, 5, 3, 1, 4, 9, 2, 1, 8. Kita menggunakan metode Sarus, yaitu 2 dikali 4 dikali 8, ini, ditambah 5 dikali 9 dikali 2, lalu ditambah lagi 3
dikali 1 dikali 1 dikurangkan dengan 3 dikali 4 dikali 2 ditambah 9 dikali 1 dikali 2 ditambah lagi dengan 8 1 dikali 1 dikali 5 sama dengan 64 ditambah 90 ditambah 3 dan dikurangkan dengan 24 ditambah 18 ditambah 40 hasilnya adalah 75. Begitupun contoh yang ini. Lalu ada lagi sifat determinan matriks lanjutan. Yang pertama, bila dari matriks A, satu baris ditambah dengan kelipatan baris lainnya pada kolom yang sama dengan matriks B, maka B akan menjadi A. Yang kedua, bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Bila dari matriks A, satu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Ini cara menjumlahkannya seperti yang saya katakan tadi, masih sama. Lalu masih ada lanjutan lagi, bila dari matriks A satu baris dikali dengan nilai C sama dengan konstanta menjadi matriks B, maka B sama dengan konstanta matriks A. Bila dari matriks A satu kolom dikali dengan nilai C yaitu konstanta menjadi matriks B, maka matriks B menjadi C menjadi konstanta A, matriks A. Ini cara contohnya. Lalu, bila A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Matriks ini berpangkat atau rank, tidak penuh. Rank A sama dengan R, buka kurung A, tanda kurang dari N. Matriks A tidak mempunyai kebalikan atau inverse. A-1 tidak ada. Yang kedua, bila A sama dengan bukan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Matriks ini berpangkat atau rank penuh. Rank A sama dengan R, buka kurung A sama dengan N. Matriks A mempunyai kebalikan inverse, yaitu A-1 atau ada. Inverse matriks. Inverse matriks A-1 sama dengan 1 per determinan A dikali ADJ A. Contohnya, diketahui matriks A berukuran 3 kali 3 sebagai berikut. Adjoin adalah transpos dari kofaktor, jadi dicari minor dan kofaktornya, caranya seperti sebelumnya. Masih dengan cara membuang baris ke satu. Lalu matriks kofaktor A sama dengan K. K sama dengan min 22, min 2, 16, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Lalu ini dengan cara membuang baris keduanya. Ini masih sama, dan hasilnya juga sama. Ini cara membuang baris ketiga seperti tadi. Lalu hasilnya matriks A 1, 2, 3, 3, min 1, 4, 1, 5, 2, dan matriks kofaktor A, simbolnya A kecil, yaitu A min 22, 2, 16, 11, min 1, min 3, 11, 5, min 7. Jika A kecil ini diputar, maka menjadi A transpos sama dengan K sama dengan min 22, 11, 11, min 2, 1, 5, ini diputar, yang tadinya ini adalah kolom ke-1 menjadi baris ke-1, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Disebut matriks adjoin K. Jadi, adjoin A-1 sama dengan 1 per A
min 22, 11, 11, min 2, min 1, 5, 16, min 3, min 7, menjadi min 22 per 22, 11 per 22, 11 per 22, min per 22, min 1 per 22, 5 per 22, 16 per 22, min 3 per 22, dan min 7 per 22. Lalu yang selanjutnya, inverse matrix pada materi pertemuan ke-7. Di sini mencari inverse matrix dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Berikut adalah cara mencari inverse matrix dengan metode Gauss-Jordan. Kita akan langsung ke contohnya. Misalnya, kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan ordo 3x3. Contoh, 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0, lalu matriks identitasnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, habis itu kita gunakan Gauss-Jordan elimination. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Matriks A digariskan dengan matriks identitas. Seperti ini. Matriks A dikasih garis dan matriks identitas. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk mencari inverse, gimana caranya matriks identitas bisa ada di sebelah kiri? Terserah baris berapa mau ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi sama baris keberapapun. Sekarang kita kurangkan baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Maksudnya baris pertama dikalikan 5 dulu, baru habis itu buat ngurangin baris ketiga. Hasilnya akan seperti ini. Lalu dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 baris ketiga. Dan kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya akan jadi seperti ini. Dan langkah yang terakhir yaitu kita tinggal kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang ada di sebelah kanan adalah inverse dari matriks A. Jadi inverse matriksnya adalah min 2, 4, 18, 5, 20, 15, min 4, min 5, 4, dan 1. Yang selanjutnya adalah kompleksitas algoritma. Itu adalah materi pertemuan 8. Kompleksitas algoritma adalah sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan yaitu sort, ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus, yaitu algoritma yang efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang, yaitu space atau memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan, simbolnya buka kurung n kecil, yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan waktu. Model menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer, bukan cara yang tepat. Alasannya karena, yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Dan waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Dan waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain tidak sama. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang.
Kompleksitas waktu eh, disimbolkan dengan T besar, buka kurung N kecil, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang, yaitu simbolnya S kapital, buka kurung N kecil, tutup kurung, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang ketiga, dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Ukuran masukan N, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya, algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N sama dengan 1000. Contoh lagi, algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N sama dengan 100. Contoh, algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N sama dengan 50. Lalu dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, yaitu operasi baca atau tulis, operasi aritmatika, plus, minus, kali, dan bagi, operasi pengisian nilai atau assessment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Lalu contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi khasnya perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan, operasi khasnya perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Algoritma penjumlahan dua matriks, operasi khasnya adalah penjumlahan. Algoritma perkalian dua buah matriks, operasi khasnya adalah perkalian dan penjumlahan. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. T max, buka kurung N, adalah kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, yaitu kebutuhan waktu maksimum. Yang kedua, T min N sama dengan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, yaitu kebutuhan waktu minimum. Lalu yang ketiga, T average N adalah kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan untuk secara rata-rata. Contoh, tinjau algoritma menghitung rata-rata sebuah larik atau array. Seperti ini. Contohnya, lalu operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen A, I, yaitu sum plus A ke kurung I seperti ini yang dilakukan sebanyak N kali. Yaitu kompleksitas waktunya adalah T, N sama dengan N. Lalu yang materi selanjutnya adalah graf pada materi pertemuan 9. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi yang pertama, objek sama dengan noktah, bulatan, atau titik. Yang kedua adalah hubungan antar objek, yaitu garis. Definisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan. Ditulis dengan notasi G, buka kurung, G sama dengan buka kurung F, E. V, E. V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, yaitu vertice atau knot. Kalau E itu adalah himpunan sisi, edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Kalau graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B sampai Z, atau bilangan 1, 2 sampai dengan seterusnya, atau huruf dan bilangan, misal A1, atau A2, atau A3, dan selanjutnya. Lalu, sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV, atau dinyatakan dengan huruf dan bilangan, misalnya
E1 dan E2. Sehingga dapat ditulis E sama dengan buka kurung UV. Contoh 1. G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V sama dengan 1, 2, 3, 4, dan E 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Ini hasilnya, yaitu graf sederhana. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada atau tidaknya gelang, graf sederhana atau simple graph itu ada dua. Yang pertama, graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Selanjutnya, graf tak sederhana yaitu unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Lalu ada dua macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraph yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Lalu yang satunya adalah graf semu, yaitu pseudograph. Pseudograph adalah graf yang mengandung gelang atau loop sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf. Seperti ini tabelnya. Kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf, lalu dinyatakan dengan N, buka kurung, seperti ini, V, lalu tutup lagi. Lalu jumlah sisi dinyatakan dengan M kecil sama dengan begini, dan E kapital tutup lagi. Lalu terminologi istilah dasar. Adjacent adalah bertetangga, incident adalah bersisian, isolated vertex adalah simpul terpencil, null graph atau empty graph adalah graf kosong, degree adalah derajat, path adalah lintasan, cycle atau siklus atau circuit, connected adalah terhubung, subgraph, upagraf, dan komplement upagraf. Spanning, subgraph atau upagraf merentang. Cut, set, weight, graf sama dengan graf berbobot. Graf sederhana khusus yaitu complete graph atau graf yang lengkap, graf lingkaran, graf teratur atau regular graph, graf bipartit atau bipartit graph. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.